Ya, pemirsa, nilai Purchasing Managers Index Indonesia pada bulan November tercatat sebesar 49,6 poin dan berdasarkan rilis S&P Global, skor PMI Indonesia naik tipis sebesar 0,4% dibandingkan dengan Oktober 2024 yang mencapai 49,2 poin. Aktivitas manufaktur Indonesia belum juga bangkit dan kembali mengalami kontraksi pada November 2024. Kontraksi ini memperpanjang masa koreksi manufaktur RI menjadi 5 bulan beruntun. Data Purchasing Manager Index yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia terkontraksi 49,6 pada November 2024. Angka ini lebih baik sedikit dibandingkan Oktober 2024. Secara rinci, nilai Purchasing Manager Index Indonesia sudah mengalami kontraksi selama 5 bulan beruntun, yakni pada Juli 49,3, Agustus 48,9, September 49,2, Oktober 49,2, dan November 2024 di 49,6. Kontraksi 5 bulan beruntun ini mempertegas fakta jika kondisi manufaktur RI berada pada posisi yang sangat buruk. Namun skor PMI Indonesia tercatat lebih baik dibanding negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Vietnam yang mengalami penurunan dari bulan sebelumnya masing-masing sebesar 0,3 dan 0,4. Menurut juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif, kenaikan sedikit skor PMI manufaktur Indonesia ini lebih disebabkan oleh resiliensi industri manufaktur dalam negeri. Sebagai informasi, status PMI yang terkontraksi telah terjadi secara berturut-turut sebanyak 5 kali sejak Juli 2024. Kemenpari menilai gempuran produk impor baik legal maupun ilegal masih menjadi penyebab situasi kontraksi tersebut. Sebagai akibatnya, pasar domestik dibanjiri produk impor dan telah menekan permintaan atas produk dari industri dalam negeri. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi efektif bangkitkan kinerja sektor manufaktur Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Halo Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik dan sehat selalu, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ada Mas Aryo DP Irhamna, beliau adalah ekonom Indef. Halo Mas Aryo, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu nih terkait dengan sudut pandang dari dunia usaha Apindo. Bagaimana sih melihat iklim industri manufaktur Indonesia saat ini sudah sampai di titik yang mana Pak Ajib? Ya, Mas Pras, kalau kita lihat indikator-indikator ekonomi termasuk PMI manufaktur yang terus menunjukkan kontraksi, ini sejalan dengan bagaimana memang pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami penurunan. Dan bahkan kalau kita lihat di mana kuartal ketiga kemarin di bawah 5%, jauh di bawah target kita yang moderat di angka 5,2% secara agregat nanti. Tapi poinnya adalah memang dunia usaha melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ini sementara kurang pro dengan sektor industri, manufaktur, dan juga dunia usaha. Kalau kita melihat tentang PMI manufaktur yang sedang mengalami kontraksi, kalau mengalami kontraksi berarti kan di bawah 50, Mas Pras. Harapan kita sebenarnya dunia usaha bisa terus bertumbuh sehingga dalam level ekspansif di atas 50. Ada beberapa indikator yang kita lihat dan kita capture di lapangan. Satu sisi berbicara masalah supply-nya, satu sisi berbicara masalah demand-nya, Mas Pras. Kalau kita lihat sisi supply-nya, dari sisi private sektornya, dari sisi industrinya, memang sektor industri tidak bisa bertumbuh secara alamiah dan dibutuhkan intervensi dalam bentuk regulasi dari pemerintah sehingga kita mempunyai tingkat resiliensi yang baik. Kita mempunyai daya ungkit yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi di dunia industri, Mas Pras. Kalau kita lihat berbicara misalnya regulasi-regulasi yang kurang pro dengan efisiensi produksi misalnya. Karena berbicara masalah supply, berbicara masalah produksi, tentunya tidak lepas dari bagaimana daya saing yang ada, bagaimana efisiensi produksi, bagaimana produksi kita bisa maksimal dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika kita dibandingkan dengan barang-barang impor misalnya, maka kita mempunyai daya saing yang baik. Problemnya adalah ketika regulasi ini kurang pro dengan peningkatan efisiensi produksi, maka hasil akhir dari sebuah produk barang dan jasa yang ditimbulkan oleh industri dalam negeri kurang mempunyai daya saing. Sehingga kemudian akan muncul problem lain, yaitu bagaimana barang-barang impor akan masuk ke Indonesia. Dan barang impor ini kan
ada yang berbicara legal, ada yang berbicara ilegal. Oke. Dalam konteks legal pun regulasi Indonesia juga cenderung kurang pro dengan dunia usaha industri dalam negeri. Misalnya bagaimana langkah-langkah kebijakan perdagangan kita ini kurang pro. Misalnya bagaimana kita untuk membatasi mengalirnya barang-barang dari luar ke dalam misalnya. Tercatat dari catatan kita itu hanya sekitar 207 jenis instrumen untuk membatasi barang masuk dari luar ke dalam. Sangat jauh berbeda dengan negara-negara ASEAN yang lain, bahkan di negara Asia mereka rata-rata bisa lebih dari 1.000 jenis instrumen untuk membatasi barang masuk dari luar. Ini baru berbicara masalah legal, belum berbicara masalah ilegal yang masuk ke dalam negeri. Kalau konteks barang ilegal yang masuk, itu justru akan lebih memukul kondisi industri karena mereka mempunyai efisiensi yang tinggi, mereka tidak mau bayar pajak dan lain-lain. Artinya sisi di situ dibutuhkan sebuah penegakan hukum dari pemerintah. Jadi ini kompleksitas masalahnya, Mas Pras. Tetapi kesimpulannya adalah bagaimana pertama regulasi itu harus pro dengan dunia industri. Yang kedua adalah bagaimana produk-produk impor itu ditangani dengan baik. Produk impor ilegal itu dalam konteks berbicara masalah istilahnya itu trade measure, sebuah langkah-langkah pembatasan impor, dan konteks untuk impor ilegal dibatasi dengan langkah-langkah penegakan hukum. Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai di Kementerian Keuangan memegang peran yang sangat sentral di sini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian sektor atau sisi demand-nya itu yang harus dijaga dengan baik. Nah, kita mempunyai banyak catatan kalau berbicara masalah demand. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru akan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Misalnya berbicara masalah potensi kenaikan tarif PPN menjadi 12%, walaupun dengan narasi hanya untuk barang mewah dan seterusnya. Tapi ini belum didefinisikan dengan jelas juga oleh pemerintah. Artinya isu-isu maupun kebijakan-kebijakan seperti ini sangat kurang bagus terhadap sisi demand, terhadap daya beli masyarakat. Oke, Pak Ajib. Artinya, Mas Pras, sisi supply dan sisi demand harus dijaga dengan baik oleh pemerintah. Yes, tadi ada regulasi yang harus pro terhadap efisiensi produksi, kemudian bagaimana kita membatasi produk impor yang legal, apalagi yang ilegal, dan juga bagaimana menjaga tadi supply and demand-nya sendiri. Nah, Mas Aryo, Anda melihat bagaimana dari sisi ini begitu sektor manufaktur Indonesia kalau kita kaitkanlah dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sebenarnya kita on the track kah? Atau sebenarnya lebih banyak tantangannya justru saat ini begitu, baik dari yang domestik maupun global begitu, Mas Aryo? Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita bicara manufaktur, seperti yang sudah banyak disampaikan oleh teman-teman ekonom dan pelaku usaha, ya. Jadi memang industri kita ini rapuh, pondasinya lemah, gitu ya. Sehingga banyak yang bilang deindustrialisasi, bukan banyak yang bilang, jadi memang secara data kita mengalami deindustrialisasi, ini artinya dukungan pertumbuhan ekonomi terhadap dukungan manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi ini sudah layu sebelum berkembang, kira-kira begitu ya. Dan sudah banyak ditopang oleh sektor jasa gitu. Jadi sektor manufaktur ini belum matang, namun sudah turun terlebih dahulu sebelum memang terus bertumbuh. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dalam pandangan saya, hal tersebut bisa terjadi karena selama ini kebijakan industri memang tidak sangat kuat untuk membangun pondasi-pondasi pertumbuhan manufaktur. Apa sih pondasi manufaktur itu? Jadi salah satu pondasi sektor manufaktur itu adalah pengembangan teknologi. Namanya manufaktur itu dia pasti proses produksi dari barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, gitu ya, sehingga memerlukan keahlian teknologi, ya. Dan di kita ini sektor manufakturnya tidak ditopang oleh penguatan teknologi. Gitu. Jadi ditopangnya oleh apa? Jadi sektor-sektor di mana di industri ini manufakturnya ini yang paling kuat adalah industri makanan, gitu. Industri yang memang tidak memerlukan teknologi yang besar, gitu ya. Dan kebijakannya tidak diarahkan untuk memperkuat teknologi untuk manufaktur. Jadi kebijakannya ini masih terbatas pada insentif, gitu ya, dan insentifnya jadi juga tidak menyasar pada hal-hal untuk meningkatkan bagaimana perusahaan manufaktur ini untuk menciptakan inovasi, gitu ya. Seperti contoh, kita sekarang sudah 4 tahun terakhir pemerintah mendorong industri baterai, dan pemerintah juga sudah menyiapkan membuat BUMN, IBC, Indonesia Battery Corporation. Ya, namun jika kita lihat perkembangan IBC sekarang ini menjadi tidak jelas, ini IBC mau menjadi perusahaan manufaktur atau menjadi company investment, karena selama ini
pergerakan perusahaan IBC sendiri ini justru lebih seperti eh, investment company, ya. Dia hanya merger and acquisition gitu. Jadi tidak membangun penguatan manufakturnya, tidak membangun ekosistem teknologinya, karena kita tahu jika bicara baterai itu pasti ini merupakan teknologi intensif industri. Jadi memang mereka harus punya lab untuk pengembangan baterai. Sekarang baterai, misalkan sudah ada LCP, MNC, nanti ke depan akan ada perkembangan baterai-baterai terbaru, dan itu yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha, dukungan pemerintah. Kemudian kebijakan yang kedua menurut saya yang sangat lemah adalah terkait kawasan industri. Jadi sejak 4 tahun terakhir ini pemerintah terlalu mengobral untuk membangun banyak kawasan industri atau Special Economic Zone, KEK gitu ya. Tapi konsep dari kawasan industri atau KEK sendiri ini jauh dari konsep idealnya, ya. Salah satunya adalah terkait lokasi. Banyak lokasi KEK atau KI ini jauh dari pelabuhan, ya, karena kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus ini kan sebenarnya orientasinya di ekspor oriented, ya. Best practice-nya itu ada di Cina, padahal Cina sendiri belajar di Batam, itu semua terintegrasi dengan pelabuhan, dan KEK di kita itu udah jauh banget dengan pelabuhan gitu ya. KI juga banyak, tapi pemerintah masih membangun kawasan industri yang baru, padahal banyak kawasan industri yang masih kosong lahannya. Itu satu terkait lokasi. Yang kedua ini terakhir terkait kawasan industri atau KEK adalah terkait pemerintah mendorong pembuatan KEK ini, di mana KEK-nya ini sebenarnya belum siap untuk investor masuk, untuk tenannya ini masuk, ya. Jadi ada Perpres itu menyatakan bahwa kawasan ekonomi khusus harus membangun infrastruktur dasar dalam waktu 3 tahun. Artinya penetapan kawasan industri itu tidak disiapkan untuk infrastruktur dasarnya. Jadi bahasa saya adalah KEK ini banyak KEK-nya lahir secara prematur. Masih mentah begitu ya. Iya, jadi ketika udah disiapkan KEK-nya, pemerintah udah promosi untuk investor masuk. Nah, tapi ketika investor masuk nih, potensial investor masuk, jalannya belum jadi, ya kan? Kemudian infrastruktur penunjang lainnya belum jadi, gitu ya. Jadi prematur gitu ya. Jadi dalam bahasa saya, ini ada yang salah kaprah dalam manajemen bisnis kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Di Indonesia ini pendekatannya seperti bisnis properti, Mas Pras, ya. Jadi seharusnya tuh disiapin dulu infrastruktur dasarnya, baru mengundang investor. Kalau properti kan gitu ya, jadi ada yang jual dulu 1 unit rumah baru dibangun. Kawasan industri tidak seperti itu, dia harus siap dulu baru mengundang investor. Infrastruktur begitu menjadi catatan dari INDEF. Kita akan lihat lantas strateginya seperti apa. Mengingat PMI manufaktur kita kan juga cenderung turun begitu dalam beberapa bulan terakhir, sudah meninggalkan level ekspansi, masuk ke dalam kategori kontraksi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data terkait dengan bagaimana sih pergerakan dari PMI Manufaktur Indonesia. Ini kita akan cermati bersama dari rentang Juni sampai dengan November 2024. Ya, di Juni kita masih berada di level ekspansi 50,7, kemudian di bulan Juli, Agustus, September, Oktober hingga November kita sudah meninggalkan level 50 poin atau terakhir di 49,6 poin. Memang ada kenaikan dibandingkan dengan Oktober 2024. Dan berikutnya kita lihat realisasi investasi. Data dari tahun 2014 sampai dengan 2023 ini kecenderungannya positif, naik terus. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Oke, terakhir di tahun 2023 sudah mencapai 1.418,9 triliun rupiah. Itu dia untuk pergerakan realisasi investasi di Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 sampai dengan 2023. Tahun 2020 memang terjadi COVID atau pandemi COVID-19 begitu, sehingga pertumbuhan kita negatif 2,07%, kemudian langsung melonjak 3,7% di tahun 2021, 2022 5,31%, kemudian di tahun 2023 5,05%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan Mas Aryo Irhamna dari INDEF. Baik.
Kita akan cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Tadi cukup banyak begitu ya beberapa catatan terkait dengan infrastruktur kesiapannya begitu di kawasan ekonomi khusus. Kemudian juga Pak Ajib lebih kepada dari sisi regulasi. Lantas Pak Ajib bagaimana kalau kita lihat dengan beberapa tantangan tadi begitu baik yang secara fundamental ataupun masih dalam progres untuk ditangani begitu terkait dengan pergerakan PMI manufaktur Indonesia ke depan. Oke, Mas Pras, sebelumnya saya akan menanggapi Iya. dari pandangan Mas Aryo. Tadi ada Mhm. satu yang menarik tentang bagaimana Mas Aryo juga sempat mention tentang deindustrialisasi. Ya. Karena kalau kita lihat memang bagaimana memang terjadi tren deindustrialisasi. Hmm. Berarti artinya kontribusi industri terhadap PDB atau produk domestik bruto secara keseluruhan semakin menurun. Dan Oke. itu memang didukung dengan data yang menunjukkan bahwa kontribusi kita itu rata-rata 5 tahun terakhir ini di bawah angka 20%. Hmm. Padahal satu sisi pemerintah seharusnya mendorong sisi industri untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja. Karena salah satu problem di Indonesia yang membuat kita sulit untuk membuat lompatan menuju Indonesia emas, menuju negara maju itu adalah salah satunya karena pengangguran kita yang masih sangat tinggi. Lebih dari 7 juta orang itu mereka masuk definisi dan kategori pengangguran terbuka. Seharusnya pemerintah lebih mendorong industri sehingga mereka bisa menjadi instrumen utama untuk menyerap tenaga kerja. Problemnya Mas Pras, apakah pemerintah sudah mendorong gagasan besarnya ini dengan regulasi-regulasi teknisnya? Ini yang kita lihat belum Mas Pras. Oke. Pemerintah belum konsisten mendorong regulasi yang pro dengan tumbuhnya industri. Pemerintah belum mendorong regulasi yang pro dengan sektor manufaktur misalnya, dan juga terutama pemerintah kurang bisa mendorong kebijakan yang bisa menahan dan menopang daya beli masyarakat. Sebagai contoh, problem utama dari industri kenapa kita kurang bersaing adalah berbicara masalah efisiensi, produktivitas, dan berbicara masalah HPP atau harga pokok penjualan kita yang tinggi. Misalnya nih, regulasi tentang variabel-variabel produksi, misalnya di variabel tenaga kerja. Pemerintah ketika mengeluarkan regulasi tentang upah minimum pun misalnya, mereka kurang mendengar suara dari pengusaha. Padahal pengusaha yang melihat betul bagaimana di lapangan, pengusaha sudah mempertimbangkan bagaimana sebuah kebijakan itu juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha misalnya. Oke. Bahkan fenomena terbaru dengan kenaikan tarif UMP misalnya sebesar 0,5% itu cenderung nggak ideal. Ini akan menjadi problem untuk para pengusaha bisa ekspansi menyerap lebih banyak tenaga kerja misalnya. Kemudian sektor-sektor produksi yang lain misalnya di harga gas bumi tertentunya misalnya. Seharusnya ini lebih banyak dikembangkan pada sektor-sektor manufaktur yang strategis, sektor manufaktur yang bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ini yang menjadi poin-poin utama kita Mas Pras. Poinnya adalah bagaimana kemudian sekali Baik. lagi pemerintah harus bisa mendorong regulasi yang ada. Ini baru sisi suplainya, ya dari sisi dunia usahanya. Iya. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika pemerintah bisa mendorong peraturan, mendorong regulasi yang membuat efisiensi produksi, karena barang dan jasa yang dikeluarkan oleh industri di Indonesia sekali lagi harus mempunyai daya saing terhadap produk-produk lain dari luar. Kemudian sisi lain adalah berbicara daya beli. Dan daya beli di Indonesia sedang menghadapi problem yang cukup serius pasca Oke. pandemi di COVID-19 kemarin. Ketika scaring effect-nya kita belum selesai, pemerintah harus menopang dengan regulasi yang bisa mendorong daya beli. Tetapi kebijakan-kebijakan yang didorong misalnya dengan adanya tingkat suku bunga kita yang masih tinggi misalnya, kebijakan moneter yang cenderung kurang mendukung, kemudian bahkan aspek fiskal juga dalam tanda petik pemerintah kekeh dan memaksakan menaikkan tarif PPN walaupun dengan narasi barang mewah. Karena nggak ada definisi barang mewah di PPN. Ya, di PPN itu cuma dua, PPN secara umum atau kalau barang mewah sudah ada instrumen yang namanya PPNBM misalnya. Ya. Ini kan membuat confusing di masyarakat, membuat confuse termasuk di dunia usaha. Oke. Ini teman-teman pengusaha juga sedang bertanya, nggak ada definisi barang mewah dalam konteks PPN per sekarang ini. Nah, kondisi seperti ini yang membuat kontraproduktif terhadap daya beli satu sisi dan juga dunia usaha Mas Pras. Jadi Oke. harapan dunia usaha sekali lagi, pemerintah Baik. harus konsisten. Ketika mereka ingin mendorong kita menuju Indonesia maju, pemerintah harus mengurangi tingkat pengangguran. Dan tingkat pengangguran hanya bisa dikurangi secara signifikan kalau pemerintah itu bisa mendorong sektor industri semakin bisa bertumbuh dan memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara umum. Dan sekali lagi, angka 20% itu belum ideal. Seharusnya industri menopang PDB secara keseluruhan, secara agregat itu di atas 20%. Poin-poin ini yang menjadi perhatian dunia usaha dan
kita selalu memberikan masukan terbaik kepada pemerintah, Mas Pras. Oke. Tapi ujungnya adalah apakah pemerintah itu akan mendengarkan dan kemudian mendesain aturan-aturan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau Baik. pemerintah itu hanya tutup mata untuk mendorong regulasi dan tidak mendengarkan dari pengusaha, maka tantangannya adalah dunia usaha akan sulit bertumbuh dan konstruksi-konstruksi dalam konteks PMI manufaktur misalnya seperti ini Baik. hanya satu contoh indikator. Masih banyak indikator makroekonomi yang lain yang menunjukkan bahwa dunia usaha di Indonesia tumbuh tidak ideal. Kita mempunyai potensi yang jauh lebih besar daripada itu, tapi kuncinya ada di pemerintah. Dan itu menjadi harapan besar kita, Mas Pras. Baik, Pak Ajib, ini menarik kalau bicara mengenai deindustrialisasi. Lantas, Mas Aryo, kalau Anda sudah menyatakan tadi begitu adanya deindustrialisasi, kemudian bagaimana infrastruktur kawasan ekonomi khusus begitu yang masih belum optimal, lantas bagaimana? Apakah kaitannya dengan tadi potensi deindustrialisasi ini berkaitan erat juga dengan PMI Indonesia yang turun dalam beberapa bulan terakhir ini? Iya, oke. Jadi kondisi deindustrialisasi ini sudah terjadi 2 dekade dan belum ada yang berhasil menangani impor terhadap pertumbuhan terhadap PDB gitu ya. Karena apa? Karena tadi desain kebijakan industrinya itu tidak didesain untuk memperkuat fondasi gitu ya. Jadi seperti tambal sulam aja kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, tidak memperkokoh fondasi industri manufaktur kita. Tadi apa yang saya sampaikan, inovasi teknologinya itu kita tidak ditopang dengan kuat gitu ya. Kemudian yang kedua terkait kebijakan kawasan, karena ini penting karena kita tahu bahwa manufaktur ini dia merupakan industri yang tadi ya disampaikan Pak Ajib menyerap banyak tenaga kerja dan juga artinya high capital intensive ya, sehingga kebijakan kawasan industri dan KIK ini itu sesungguhnya harus mengurangi tadi biaya produksi pelaku usaha. Makanya lokasinya itu berdekatan dengan pelabuhan-pelabuhan utama, pelabuhan-pelabuhan besar, sehingga mengurangi biaya logistik tadi. Sedangkan sekarang hanya beberapa saja, kecuali yang sudah lama ya, yang seperti di Cikampek itu kan sudah lama ya, dan memang dia sudah bagus. Ada dry port juga itu cukup mengurangi biaya logistik. Tapi banyak kawasan industri yang baru dibangun oleh pemerintah dan tidak hanya kawasan industri, tapi juga kawasan ekonomi khusus gitu ya. Itu dalam pandangan saya sama gitu ya. Itu tidak memperhatikan lokasi geografis tersebut. Karena apa? Karena kebijakan kawasan industri dan kebijakan kawasan ekonomi khusus ini sudah sangat kental nuansa politisnya gitu. Jadi banyak pemerintah daerah itu seakan-akan berlomba-lomba membangun kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, seakan-akan dengan adanya KEK atau KI investor akan datang gitu. Itu tidak seperti itu. Jadi lokasi itu sangat menentukan. Pasti investor akan nanya ini lokasinya di mana. Dia akan cek jarak dengan pelabuhan. Karena dia sudah berpikir ketika dia mau investasi manufaktur, gitu, sektor pelaku di manufaktur, itu dia akan prioritas memilih lokasi yang berdekatan dengan pelabuhan karena orientasinya langsung ke ekspor gitu ya. Kecuali pelaku-pelaku yang memang untuk distribusi ke domestik itu mungkin tidak menjadi ini. Cuman seharusnya pemerintah mengarahkan sektor manufaktur ini arahannya untuk ekspor. Dan di sisi lain tadi saya sampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus ini tadi lahir secara prematur ya, karena ketika sudah mereka ditetapkan gitu status KIK, mereka dikasih waktu 3 tahun untuk membangun kawasan infrastruktur dasarnya. Artinya ketika mendapatkan status KIK, mereka sebenarnya belum siap, hanya syarat administrasi aja gitu ya. Dan pemerintah sebenarnya sudah mengevaluasi itu, mengevaluasi KIK itu sebenarnya sudah banyak yang seharusnya KIK itu statusnya dicabut, tapi karena tadi saya sampaikan nuansa politiknya sangat kental, akhirnya hanya sedikit aja, hanya setahu saya baru 1 atau 2 yang dicabut. Karena tidak dibangun kawasan infrastruktur dasarnya gitu ya. Baik, itu dia. Lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kebutuhan infrastruktur penopang dari kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Pak Ajib, singkat saja terakhir harapan dari pelaku usaha bagaimana supaya bisa membangkitkan kembali lagi sektor manufaktur Indonesia yang harus dilakukan oleh pemerintah. Singkat saja Pak. Ya, pemerintah harus mendorong regulasi, jadi insentif terbaik dan yang fit, yang tepat sasaran terhadap pertumbuhan industri Indonesia, sektor manufaktur maupun juga daya beli masyarakat. Termasuk izin Mas Pras juga mengomentari sedikit tentang tadi ada data investasi kita yang selalu over target. Tetapi kenapa pertumbuhan ekonomi kita selalu stuck? Karena nilai ekor kita juga tinggi, sehingga ini menjadi indikator yang menjadi PR pemerintah bahwa
masih kurangnya kebijakan yang pro dengan pertumbuhan ekonomi. Idealnya karena nilai ekor kita masih di atas 6 Mas Pras. Sehingga makanya kenapa Pak Prabowo menyebutkan untuk tumbuh ekonomi 8% dibutuhkan investasi tidak kurang dari 13.500 triliun untuk 5 tahun ke depan. Poinnya Mas Pras, seharusnya pemerintah bisa mendorong regulasi-regulasinya, kebijakan-kebijakan fiskal maupun moneter untuk menopang daya beli masyarakat satu sisi, dan di sisi lain itu bisa mendorong tumbuhnya sektor manufaktur Indonesia dan dunia industri sehingga Indonesia bisa lompat ke negara maju. Demikian Mas Pras. Baik, itu dia saran yang sudah berikan pelaku usaha sehingga tadi nanti kolaborasi mungkin ya bisa ada lagi sharing session begitu pelaku usaha, dunia usaha dan juga pemerintah begitu sehingga menelurkan satu kebijakan yang benar-benar pro terkait dengan perkembangan industri manufaktur Indonesia dan tadi penciptaan lapangan kerja tentunya buat masyarakat di tanah air. Pak Ajib, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan. Mas Aryo, terima kasih juga atas analisis dan data-data yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Ajib, Mas Aryo. Terima kasih Mas Pras. Ya. Terima kasih Terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, ya trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.